Dan untuk mengetahui sejauh mana sebenarnya kajian MUI terhadap game PUBG ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Soleh. Pak Asrorun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asrorun, sejumlah spekulasi mengemuka pasca aksi terorisme di Christchurch, Selandia Baru bahwa game PUBG mendorong seseorang untuk melakukan aksi terorisme di sana. Nah, bagaimana pandangan MUI terkait game ini dan juga terkait dugaan pengaruh game ini terhadap aksi di sana? Ya, kita tidak menutup mata atas adanya spekulasi dan juga pengkaitan antara tindak kebrutalan yang terjadi di New Zealand dengan tontonan dan atau jenis permainan yang bisa menstimulasi orang melakukan tindak kekerasan dan juga kejahatan. Tetapi kita juga tidak serta-merta kemudian melakukan judgement bahwa tindakan keji yang dilakukan di New Zealand itu semata hanya disebabkan oleh game atau tontonan. Makanya Majelis Ulama Indonesia melakukan inisiasi segera untuk melakukan pengkajian secara komprehensif mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana games salah satunya dan dampaknya di tengah masyarakat. Kita menginginkan bahwa game sebagai produk budaya itu bisa mendorong kemaslahatan bagi bangsa. Bagaimana mengoptimasi nilai kemanfaatannya untuk kebaikan bersama dan juga mencegah seluruh hadir yang bisa merusak kehormatan kita sebagai manusia. Pak Asrorun, di sisi lain game PUBG kerap masuk ke ajang-ajang perlombaan. Ini seperti game-game yang terdahulu tembak-tembakan atau mungkin misalnya saling bunuh, menabrak orang. Kita banyak sekali menemui di game-game sebelumnya. Nah, khusus untuk PUBG ini disebut juga menghindarkan generasi muda dari hal-hal yang negatif, narkoba misalnya, mabuk-mabukan misalnya. Bagaimana menurut MUI melihat dua pendulum ini? Ya, Mas Rory, jadi perkembangan teknologi tentu mengandung dua sisi, tergantung pada pengguna dan juga dampak yang ditimbulkan. Saya kira ini poin pentingnya. Kajian ini tentu tidak hanya fokus kepada PUBG semata, akan tetapi bagaimana ini dijadikan momentum untuk melakukan pelaahan, evaluasi dan juga kajian atas games dan juga tayangan yang punya potensi rusak, itu kita minimalkan dan juga kita cegah sedini mungkin. Bahwa faktanya itu ada game-game sejenis yang berkonten kekerasan, bukan berarti bisa menjadi dalil atas kebolehan. Bisa jadi ada ruang kosong terkait dengan aturannya. Kita bisa lihat flashback ke belakang. Halo? Ya, silakan Pak. Kita bisa lihat pada saat dulu di tayangan media televisi kita menyajikan olahraga yang berkonten kekerasan, Smackdown, kemudian Smackdown yang ditonton jutaan orang, banyak orang tertarik untuk menonton, tetapi memiliki side effect imitasi sehingga terjadi korban pembunuhan karena mengimitasi tindakan Smackdown, akhirnya dilakukan evaluasi dan kemudian dilarang. Itu hanya tingkat visual, apalagi ini sifatnya interaktif yang lebih menguatkan internalisasi pesan yang ada di dalam permainan itu. Baik, Pak Asrorun, singkat saja, ini artinya sudah berapa persen saat ini sampai MUI akan mengeluarkan fatwa soal PUBG? Pengkajian ini di dalam kerangka mendengar serta melakukan evaluasi dan juga pendalaman. Keluarannya belum tentu fatwa,
keluarannya bisa jadi fatwa, itu kalau memang dibutuhkan sebagai salah satu solusi keagamaan di dalam melakukan perbaikan, atau bisa jadi keluarannya adalah penguatan regulasi, bahwa sekarang ada Permen Kominfo nomor 11 tahun 2016 tentang voting game, apakah itu efektif di dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Baik. Di satu sisi memberi ruang partisipasi secara positif, tetapi pada saat yang lain mampu melakukan pencegahan. Saya kira itu poin pentingnya. Oke. Pak Asrorun, terima kasih Sekretaris Komisi Fatwa MUI atas komentar Anda sore hari ini.